Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa bertujuan untuk menjaga persatuan dan persatuan Indonesia dari berbagai potensi pemecah belah seperti perbedaan etnis, agama, dan ideologi. Ancaman disintegrasi bisa muncul dalam bentuk separatisme, intoleransi, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk menghadapi Indonesia perlu memperkuat nasionalisme, menghargai keberagaman, dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah berperan dalam membangun stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta mempromosikan toleransi dan dialog antar kelompok. Indonesia dapat mengatasi ancaman disintegrasi dan menjaga keutuhan NKRI. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Pada tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan pada tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung peristiwa G30 SPKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya 1948, terjadi peristiwa pemberontakan di Madiun. Peristiwa ini merupakan konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifudin setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk FDR yang terdiri dari Partai BTI, Pesindo, dan PKI. Karena kedekatannya dengan tokoh PKI yaitu Musso, Amir pun bercita-cita menyebarkan paham komunisme dan menggantikan Pancasila dengan komunisme. Aksi-aksi yang dilakukan FDR dan PKI ini yaitu dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan melakukan pembunuhan para TNI, tokoh, dan ulama khususnya di Madiun. Tujuan pemberontakan PKI Madiun adalah untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adi. Pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menghentikan kegiatan TNI di Jawa Barat paling lambat tanggal 12 Januari 1950. APRA menginginkan pasukan KNIL yang menjadi pasukan APRIS di negara Pasundan, bukan TNI dari divisi Siliwangi. APRA menyerbu kota Bandung dan melakukan tindakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. Puluhan anggota APRIS gugur. APRA juga berencana menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun APRA dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda karena ada perlindungan dari Pangeran Bernhard, suami Ratu Juliana. Pangeran Bernhard mendukung APRA dan ingin menjadi Raja Muda Hindia Belanda dengan Belanda sebagai induknya. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja mengatakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Maka perlu kita ingat kembali ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, yaitu dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. 2. Teladan para tokoh persatuan. Berikut adalah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mewujudkan persatuan Indonesia. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaseippo. Frans Kaseippo lahir pada tahun 1921 dan wafat tahun 1979. Beliau merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi Papua ke Indonesia. Ia mencetuskan nama Irian atau Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands dan mendukung penentuan pendapat rakyat atau PPRA untuk bergabungnya Papua dengan RI.
Silas Papare yang lahir tahun 1918 dan wafat tahun 1978. Beliau pendiri Komite Indonesia Merdeka atau KIM yang melawan Belanda dan berperan dalam perundingan New York untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Selanjutnya ada Martin Linde. Beliau lahir tahun 1912 dan wafat tahun 1986. Beliau juga mantan polisi Belanda yang memimpin perjuangan Papua masuk ke RI. Ia mendukung operasi Trikora dan memperjuangkan integrasi di forum internasional. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra dapat dilakukan dengan memanfaatkan karya seni dan sastra sebagai sarana untuk menyatukan berbagai budaya, nilai, dan identitas. Seni dan sastra mampu menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang toleransi, saling pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan, dan menggali tema-tema universal dalam karya seni dan sastra. Masyarakat dapat mudah memahami dan merayakan keberagaman serta menciptakan hubungan harmonis di tengah perbedaan. Tokoh pejuang perempuan Cut Nyiadin. Cut Nyiadin adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang dikenal karena keberanian dan perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang patriotik dan aktif memimpin perlawanan bersama suaminya, Tengku Umar. Setelah Tengku Umar gugur dalam pertempuran, Cut Nyiadin tetap melanjutkan perjuangannya meskipun usianya semakin tua dan kesehatannya memburuk. Pada tahun 1901, karena adanya pengkhianatan, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1908. Semangat perjuangannya yang tak pernah padam menjadikan Cut Nyiadin simbol keberanian dan kecintaan tanah air dalam sejarah ini. Wujudkan persatuan hati, di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Menurut Muhammad Hatta 1932, persatuan bangsa